Assalamualaikum Pak Gojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Ngaji Rasul Ya, Pak Gojim. sama-sama Mas Hendra. Baik, teman-teman, kita sudah bersama dengan guru kita untuk belajar cerita tentang Nyi Roro Kidul itu munculnya sejak kapan gitu. Karena dengar-dengar kan dulu nggak ada cerita soal itu, tidak ada gitu. Terus sekarang menjadi belief banyak orang, khususnya di Jawa. Itu bagaimana menurut Pak Gojim? Ya, nah Nyi Roro Kidul ya, itu kalau kita baca buku-buku kuno ya tidak ada. Tidak ada. Ya, adanya adalah buku-buku sejak abad 18. Ya, itu kalau abad 18 artinya kan 1700-an. Ya. Nah, itu mulai menceritakan bahwa Panembahan Senapati itu ya kan itu istilahnya untuk menjaga keutuhan tanah Jawa ini menikah dengan Ratu Kidul. Gitu kan. Nah, namanya kisah itu bisa kan? waham nggak? Apanya? Itu bisa termasuk waham nggak yang dialami Enggak, karena oleh kisah itu kan hanya dilemparkan saja. Kalau waham kan pengakuan seseorang. Gitu. Itu hanya dilemparkan saja dengan misi saja, tertentu kan? begitu. Ya kan. Jadi tujuan Panembahan Senapati ya untuk menjaga supaya jangan sampai lautan selatan itu dimasuki oleh orang asing, dan itu fakta. Ya kan? Inggris baru masuk Australia itu abad 19. Ya, padahal Panembahan Senapati itu wafatnya akhir abad 16. Nah, dengan melempar isu bahwa menikah dengan Ibu Ratu Pantai Selatan itu tadi harapannya apa? Menjaga nasional. Karena yang utara itu sudah dimasuki Belanda, sudah dimasuki ya dari Malaka kan sudah dimasuki Portugis. Nah, selatan jangan sampai kebobolan. Ya. Biar mereka merasa takut gitu, nggak masuk gitu. Loh, memang kan mereka sendiri kan akhirnya secara organisasi pasukan selatan kan kuat sekali masalahnya. Nah, itu apa ya istilahnya, itu pemberi wibawanya saja kan istilahnya. Tapi tentara di selatan itu kan tinggi sekali. Karena utara sudah jebol. Ya, kena sampai kali Nyamat nyerang pun kalah dan sebagainya. Utara itu kan sudah jebol. Ya, Belanda sampai bisa masuk Batavia pada tahun 1596. Padahal itu era akhirnya Panembahan Senapati. Jadi isu Ratu Pantai Selatan dilempar itu untuk menambah kewibawaan Panembahan Senapati. Iya, dalam memimpin negara. Oke. Jadi di situ. Nah, cuma kan segala sesuatu itu setelah terlalu lama terus jadi mitos. Gitu. Ya, kan? Jadi belief banyak orang. Iya. Mitologi itu sendiri tidak salah kalau tidak kita mengalami kebodohan. Iya. Di Jepang itu sampai sekarang tetap ada misalnya kita ini pergi ke pegunungan ya. Terus di sana itu disebut ada air suci. Air suci ya kan. Itu tetap disampaikan bahwa kalau kita minum bareng-bareng ya, satu sewur begitu nyedok minum bareng-bareng ya kan. Nah, itu akan menambah sehat kita. Padahal tujuannya kan itu keakraban. Padahal orang Jepang itu kan ngerti yang namanya hygiene. Kan satu sewur diminum banyak orang itu kan tapi demi ya kan untuk menjaga persatuannya itu ya kan, toh tidak setiap hari minum. Jadi mereka tetap kalau ke situ ayo minum bareng kan gitu. Jadi mitologi itu sendiri tidak menjadi masalah ketika kita tidak dalam kebodohan. Orang Jepang ngerti. Kalau saya tanya, you percaya nggak ada dewa matahari yang ya sekarang sih enggak kan gitu kan. Tetapi demi untuk menjaga persatuan enggak mempermasalahkan hal demikian itu. Gitu loh. Ya itu anggap aja sebagai adat yang ya.
Lah kalau kita kan ada terus nanti kalau berbeda dikatakan ini bid'ah, ini syirik dan sebagainya. Orang Jepang kan enggak. Ya adat ya adat. Iya. Tapi dia ngerti ya fungsinya ya hanya itu gitu loh. Iya. Menyatukan. Iya, tapi masyarakat kan nggak bodoh. Iya. Sehingga masyarakat tetap kerja keras itu. Nah, di sini karena kebodohannya itu malah dipundi-pundi, malah supaya ketiban ini, ketiban pulung ini itu dan sebagainya. Cari pesugihan di sana lah. Iya. Nah, jadi itu Mas. Ya. Makanya dari awal saya sampaikan kita ini ya revolusinya adalah pendidikan. Pendidikan yang baik itu akan bisa mengangkat orang berpikir secara logis dan sistematis. Bangsa Eropa itu mengalami yang disebut 1000 tahun the Dark Age ya. Dark Age itu artinya berarti abad kegelapan. Ya, 1000 tahun sejak masuknya agama Kristen di Barat, ya itu kira-kira abad ke-4 ke-3 sampai dengan abad ke-13 itu zaman kegelapan. Tapi setelah terjadinya perang salib pada abad 12, ya pada abad 13, ya berhentinya itu abad 13 awal, ya mereka menyadari. Loh, tuh orang-orang Arab itu banyak belajar ilmu-ilmu dari Yunani, dari Romawi. Lah padahal itu punya kita. Ya kalau gitu harus kita kembali ya. Jadi kita harus berpikir ulang, harus memberdayakan kepandaian dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, kita pun harus berpikir begitu. Sering saya katakan, bukan kita ini karena ada agama dari India menjadi ngerti bab-bab keagamaan, tapi kita ini dulu penyebar ya, agama ke seluruh dunia. Terus suatu saat di sana mengalami perubahan-perubahan balik ke sini. Makanya kita itu seperti gampang nerima apa-apa karena dulunya dari kita. Tapi kalau bangsa itu dulunya tidak punya untuk diekspor, sulit nerima. Misalnya bangsa Jepang menerima sesuatu dari luar itu sulitnya setengah mati. Tapi kita apa saja dari luar itu gampang. Itu karena di gen kita. Ya. Sebenarnya itu milik kita. Ya dulunya sudah milik kita, gitu loh. Jadi seperti ini kembali lagi ke sini. Nah, jadi itu. Sebagai manusia Jawa gitu ya, kadang kita miris gitu. Budaya kita itu justru malah dimusuhi gitu. Tidak sedikit kan orang-orang Jawa yang kemudian dia justru bangga kan pakai pakaian cadar dan lain sebagainya gitu. Di Al-Quran memang diwajibkan pakai cadar. Ada Pak Gojim? Oh enggak ada. Jadi Al-Quran itu ya hanya memakai namanya jilbab. Tapi itu pun ada reasoningnya. Ada reasoningnya ya? Ya ada, di situ dikatakan agar engkau dikenali dan tidak diganggu. Kamu dikenali dan tidak diganggu. Dikenali dalam konteks? Ya, dikenali bahwa orang-orang yang berjilbab itu orang-orang pengikut agama. Oh alah. Jadi kamu nggak diganggu lagi. Iya, Sebab dulu ada reasoningnya, ya. Para perempuan itu suaminya itu marah terus lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, istri saya diganggu sama orang-orang itu. Orang itu dipanggil. Kenapa? Diganggu. Aku mengira dia orang jalanan. Karena nggak pakai jilbab. Ya, jadi di Madinah itu merasa orang jalanan, ya kan. Makanya ya sudah kalau gitu dibedakan, ya kan. Yang berjilbab itu berarti bukan orang jalanan, tapi orang-orang yang berumah tangga, gitu kan. Makanya terus ditutup. Orang jalanan itu maksudnya orang apa Pak Gojim? Iya, orang jalanan itu orang yang termasuk orang yang bisa diajak bergaul bebas. Begitu loh. Gitu maksudnya. Iya. Ya, jadi maksudnya bukan orang kalau orang. Itu sejarahnya jilbab begitu ya? Iya, itu sejarahnya. Keren. Makanya pada surat surat Al-Ahzab ya kan? Ya, di situ itu dikatakan agar engkau
kamu, karena banyak orang kan, kamu dikenal dan tidak diganggu. Nah, ada kata tidak diganggu masalahnya. Oke. Jadi di situ. Nah, di sini meskipun jilbaban diganggu. Iya. Nah, di situ. Jadi semua ini ada reasoningnya. Kemana aja kita ini nggak tahu semua ini ya. Yang penting wajib pakai jilbab, nggak pakai jilbab neraka gitu kan. Ya, nah orang kita itu tadi kan karena sudah lepas budaya yang ditanamkan oleh orang tua, ya, sehingga akhirnya dia tidak memiliki ya istilah kebanggaan akan budayanya. Benar. Ya. Kita lupa sebagai manusia Jawa, manusia kita lupa sebagai manusia Jawa, manusia Melayu, manusia pokoknya lupa semuanya lah. Jadi di situ. Ngeri. Ya. Sehingga akhirnya kayak orang Sumba, orang Lombok pun akhirnya berjilbab. Nah ini kan ada proses. Ya kan?